sebenarnya botok itu halal nggak sih? Halal nggak sih atau dia itu mengandung binatang nggak sih sebenarnya? Halo, perkenalkan saya Dr. Nevias Nova dari Kolderma Klinik. Dan saya Dr. Edwin Taniaha dari Kolderma Klinik. Hari ini kita ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke DM sosial media kita. Yuk, kita cek aja pertanyaannya. Mari. Nah, Nah, dokter, saya berusia 25 tahun dan berencana melakukan botok untuk mencegah kerutan. Apakah prosedur ini aman untuk dilakukan? Nah, dokter Nevi gimana? Ada masukan nggak? Kira-kira aman nggak gitu? aman. Nah, sebenarnya aman ini relatif ya dok ya. Kita bisa bahas aman ini dari berbagai macam segi. Yang pertama, selagi itu memang produk yang jelas ya dok ya, izinnya jelas, semuanya jelas, nah itu pasti produknya aman untuk digunakan. Kemudian yang kedua, tergantung dok. Aman ini kan bisa tadinya produknya aman, bisa jadi nggak aman kalau tergantung dari injektornya atau dokter yang mengerjakan gitu. Apakah dokter ini memang profesional atau tidak? Karena kan kalau produknya aman ternyata juga terjadi kesalahan waktu pengerjaan itu juga bisa menjadi tidak aman. Terus yang berikutnya tergantung dari pemakaiannya lagi. Nah, kalau misalnya pasien itu memang kita gunakan sesuai dengan indikasi yang tepat atau memang ya mungkin akan jadi isu juga ya dok, apakah di usia yang tepat atau jumlah pemakaiannya juga tepat. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dok. Oh, jadi Kalau kesimpulannya kita sebut aman. Jadi saya ulas aja ya. Jadi yang baik dok. disebut aman, yang pertama harus sesuai dengan indikasi. Jadi pasiennya itu butuh. Jadi kalau pasiennya nggak butuh, ya kita nggak perlu kerjakan. Yang kedua, kita harus memastikan dari bahannya itu harus ada FDA-nya, harus ada izin BP POM-nya yang jelas. Kemudian yang ketiga, kita memastikan yang injektornya itu sudah kompetensi. Jadi dia sudah pernah latihan, sudah pernah ngerjakan, dan dia paham tentang anatomi yang akan dilakukan dan tekniknya juga. Karena botok itu tekniknya bervariasi. Ada teknik yang injeksinya dangkal, ada yang dalam, sesuai dengan indikasinya. Iya dok. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, itu Itu sih. aja. Terus habis itu kita lanjut. Kira-kira kalau menurut Dokter Nevi, Ya, eh, usia berapa sih botok ya, itu paling kecil bisa dikerjakan gitu? ya dok ya. Nah, soal usia nih, kalau usia nih memang mungkin jadi pertanyaan di luar sana yang paling banyak ya dok ya. Aman gak sih saya dibotok gitu? Nah, sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih, botok itu dia ngapain sih gitu. Nah, jadi botok Ya, itu, botok tuh apaan sih? Botok iya, itu mm-mm. apa? Terus cara kerjanya gimana sih dok gitu? Ya dok, jadi kalau botox ini mungkin simpelnya ya, dia itu kan sebenarnya kita indikasinya tadi lebih mencegah ke kerutan di wajah ini menjadi kerutan yang statis atau yang permanen. Nah, artinya dia bisa bekerja dengan membuat otot kita yang tadinya mungkin berkontraksi terlalu keras menjadi lebih rileks dok. Jadi dia cuma merelaksasi aja dan dia itu sifatnya reversible atau bisa balik lagi gitu dok. Mungkin kira-kira 4 atau 6 bulan lagi dia bisa kembali. Nah, jadi balik lagi nih kalau ke usia indikasinya. Kalau memang dia sudah mulai ada kerutan dinamis, itu sebenarnya kalau usianya muda 20 tahunan juga bisa kita berikan dokter supaya dia nanti tidak menjadi kerutan yang permanen gitu. Oke, sebenarnya saya pernah baca sih botok Ya dok. itu menurut FDA itu dia bisa dikerjakan tapi nggak boleh di bawah 18 tahun kalau Ya, kalau nggak ada indikasi yang terpaksa. Yang iya, kemudian kedua, ya dia harus sesuai indikasi. Karena kalau sesuai indikasi di atas 18 tahun kita kerjakan aja nggak apa-apa. iya benar. Lalu yang ketiga, kita bahas apa lagi tadi ya? Tentang, oh ya, botok itu jadi sebenarnya nggak bisa seumur hidup. Botok itu hanya Ya, bertahan sekitar 4 sampai 6 bulan aja. benar dok. Dan itu tergantung dari mana? Tergantung dari metabolisme tubuh kita, resistensi, ataupun tergantung dari dosis botok yang kita berikan. Iya, benar dok. Yang keempat, apalagi tadi? Sebenarnya saya pengen tanya dokter juga sih, kan dokter bilang tadi tergantung ada banyak faktor ya dok ya sebenarnya yang mempengaruhi. Nah, gimana sih dok? Ada orang-orang yang kadang tuh FOMO ya dok, dia pengen
bagus nih botok gitu. Nah, langsung celing kenceng gitu. Tahu-taunya dia kayak pengen botok terus, dokter. Nah, itu gimana tuh, Dok, menurut dokter? Menurut saya sih memang botok itu harus dikerjakan sesuai dengan dosis yang pas, teknik yang pas, dan dia itu pengulangannya harus pas juga. Jadi nggak Ya. boleh botok 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan udah nggak bagus dan pasiennya masih pemula, masih virgin, itu Ya. artinya dosisnya nggak pas. Jadi dosisnya terlalu Hmm. kecil, jadi dia efeknya cuma sebentar aja. The Hmm. best tuh memang botok tuh kalau bisa diulangnya sekitar 5-6 bulan aja. Oh, Jadi gitu. supaya resiko resistensi lebih minimal. Oh, Ya ya. seperti itu dan Penting ya, Dok, ya. Jadi ya kita jangan asal FOMO aja ya, Dok. Jadi benar. memang semua ada indikasi, aturan pemakaian yang benar, dan juga harus dikerjakan oleh orang yang tepat ya, Dok. Jadi intinya tuh Mm-mm. tadi tuh yang kita ulas lagi, botok Mm-mm. itu sebenarnya bukan bikin kita banyak banget tuh pasien yang takut Mm-mm. dibotok, denger botok aja udah kayak serem banget. Iya, Nah, benar, Dok. sebenarnya botok itu nggak bikin muka kita nggak bisa gerak. Jadi botok itu sebenarnya cara kerjanya tuh dia hanya lebih ke arah bikin rileks otot kita. Jadi Iya, otot Dok. kita yang terlalu sering kerja jangka panjang itu akan bikin fungsinya tuh terlalu apa ya, terlalu berlebihan. Jadi kalau kita bikin rileks, resiko timbulnya garis statis, garis itunya lebih minimal Garis permanennya. yang permanennya minimal ya, Dok. Oh, berarti sebenarnya itu juga terpengaruh karena aktivitas kita ya, Dok. Kalau Pasti. kita banyak ekspresi atau kita misalnya em, atlet tuh gimana tuh, Dok, yang mungkin banyak angkat berat Ya, atau apa gitu. Itu juga bisa mempengaruhi ketahanan dari botoknya, Dok. benar, benar. Benar ya, Dok, ya. Ya, terus kira-kira kapan sih kita bedanya apa sih dok? Botox sama filler itu banyak banget yang tanya secara konsep simpel deh dok. Jelasin bisa nggak sih dok bedanya botox sama filler apa gitu? Banyak banget Hmm. pasien yang bingung soalnya dok. Oh iya, itu juga jadi, memang itu sangat jadi pertanyaan. Nah, kalau mungkin kita harus pahami dulu gitu konsepnya. Kan tadi botox juga sudah dijelaskan dia lebih ke membuat otot-otot kita menjadi lebih rileks kayak gitu. Nah, sedangkan filler dan namanya aja fill gitu. Jadi memang konsepnya dia ada proses di situ dia mengisi ya, Mengisi Dok, ya. mengisi. Jadi mengisi itu balik lagi semua harus sesuai indikasi. Kalau mengisi kan logikanya aja itu sepertinya ada yang kosong gitu ya, Dok, ya. Pasti kalau filler mungkin lebih kompleks lagi, kita gimana sih kontur wajah mungkin, atau ada defek atau ada yang kosong, nah itu diisi. Bahkan kerutan yang permanen yang tadinya nggak bisa sama botok mungkin bisa dibantu sama filler ya, Dok, karena udah ada cekungan di situ, kita bisa isi, dia jadi bagus lagi. Jadi dua hal ini tuh memang indikasinya berbeda dan efeknya juga berbeda. Sedangkan filler itu bisa macam-macam, bisa yang sering dipakai sekarang tuh hyaluronic acid ya, Dok, yang tadinya memang ada di tubuh kita juga. Jadi kalau memang sudah kurang dan misalnya orang tua yang keriput, nah itu kolagennya sudah berkurang, hyaluronic acidnya juga berkurang, itu bisa dibantu juga dengan filler gitu ya. Benar Nah, nggak sih, Dok? sebenarnya tuh kalau kita pikir-pikir tuh botok Mm-mm. tuh bisa kita kerjakan di area mana aja sih dok? Sebenarnya Ya. cuma buat dahi aja supaya kerutannya berkurang atau bisa di area lain sih dok sebenarnya kalau kita pikir-pikir Hmm. Wah, kalau botox, mau ngomongin botox di mana aja tuh bisa banyak banget sih, itu banyak. Dok. Oke, Memang yang paling umum kan kita biasanya terutama bagian dahi, sepertiga atas ya, Dok, ya, upper wajah nih, face ya. dahi gitu, kerutan yang di area sekitar Oke, mata, ini nih yang di area hidung gitu, terus bunny juga, lights. iya ini bunny lines ya, terus sama juga buat teman-teman yang merasa kayak otot pipi ya, tapi balik lagi lah, otot loh ya, bukan fat. Ya. Jadi kalau misalnya merasa kayak di pipinya besar nih, masalahnya itu juga bisa dibotok bikin agak tirus. Kemudian juga macam-macam sih, bisa buat gummy smile yang mungkin kalau senyum kayaknya giginya kelihatan, Gusinya gusinya kelihatan kelihatan tinggi gitu, gitu ya. tinggi. Itu juga bisa dibenerin. Atau cuping hidung yang juga agak sedikit lebar, itu juga kayak bisa dirapin sedikit sama Oke, jadi botol. dari dahi, Banyak upper sih. face, mid Iya, face, lower semua face, bisa sih. leher bisa ya. Leher bisa. Bahkan ini juga ya, Dok, ya, Nah, kalau indikasi lain juga bisa buat punggung ya. punggung supaya lebih kempes, Iya, buat betis lebih kempes, kalau itunya iya. muscles itu juga Oke. bisa. Bahkan untuk ini ya, Dok, indikasi medis juga Nah, bisa ya, Dok, indikasi ya. medis misalnya apa Hmm, tuh kira-kira yang biar orang iya. tahu tuh apa Iya, misalnya? kayak misalnya orang yang punya yang suka tension ya, Dok, ya, di Oh, daerah tengkuknya sering itu tegang, bisa. nyeri, itu bisa.
Kemudian buat pasien yang stroke atau Bell palsy itu Bel mungkin bisa palsy dikerjain. bisa, Ya, namun memang si injektornya harus mm-mm. sudah lebih advance supaya Ya, tidak terjadi kesalahan. ya benar Terus apa sekali dok. lagi dok? Eh, Kira-kira ya. Oh iya, untuk keringat juga oh bisa ya iya dok ya. benar Untuk itu. keringat Mm-mm, hiperhidrosis di mm-mm. ketiak bila kita berlebih juga bisa dikurangin Benar. juga sama botok. Bahkan buat bau badannya juga bisa ya dok. Karena dengan keringatnya berkurang, Mm-mm. harusnya probability bakteri menempel di keringatnya berkurang juga sehingga bau badannya berkurang. Oh iya, Terus baik dok. juga bisa, saya pernah kerjain pasien tuh untuk kasus-kasus yang sakit pasca hyper zoster. Jadi saya Oh kerjakan iya. di area yang pasca hyper zoster, jadi dia juga bisa ngurangin nyeri juga. Banyak sekali ya dok manfaat dari botok Terus ini ternyata. ada nggak sih batasan Mm-mm. kita bisa dibotoknya usia berapa? Hmm, Balik lagi sih ya dok, kalau misalnya batasan mungkin kalau untuk indikasi kosmetik ya mungkin kita lihat 18 tahun gitu usia terkecilnya. Tapi kalau misalnya untuk indikasi medis, kalau memang ada masalah yang problem, yang penyakit kita butuh, Oh, itu semua mungkin usia berarti semua ya. usia bisa Nah, dikerjain, tapi mungkin bukan anak-anak. sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kerugian bagi kita kalau kita nggak dibotok? Ada nggak sih kerugian misalkan untuk yang Mm-mm. paling basic deh botok dahi, apa sih kerugian kita kalau kita nggak dibotok? Jadi kalau ada pasien, saya nggak mau botok karena Mm-mm. botok itu buat apa? Saya yang penting saya nggak mau, saya mau alami aja gitu, muda alami gitu, tanpa dibotok bisa nggak sih sebenarnya? Iya dok, mungkin ada berbagai macam tipikal orang ya dok ya. Ada mereka yang mungkin maunya slow aja gitu, maunya skincare aja gitu. Terus ada orang yang memang pengennya tuh paripurna gitu untuk proses rejuvenasi. Nah, kalau misalnya masih enggan menggunakan botox, nah sayangnya sih nanti kan kita mengambil manfaatnya untuk preventif ya dok. Jadi kalau misalnya dia masih enggan untuk dibotox, ada kemungkinan itu kerutannya lebih cepat jadi permanen. Itu Oke, sih dok. Itu jadi sih. kita botok supaya preventif. Jadi Mm-mm. kita botok supaya kerutan permanennya supaya lebih nggak ada. Karena Iya kalau benar sudah sekali. terlanjur ada, Mm-mm. memperbaiki kerutan permanennya lebih susah. Benar Nah, dok. itu Mm-mm. alasannya kita kenapa kita harus dibotok. Iya betul. Nah, terus selanjutnya apa lagi yang Mungkin eh, saya pengen tanya nih, kalau pengalaman dokter Edwin gimana dok? Ada nggak sih dok yang pasien itu ketika di botox, ternyata muncul komplikasi atau apa gitu, pernah nggak ya dok? sebenarnya Mm-mm. komplikasi itu bisa terjadi bila Ya, kita menyuntikkan botoknya nggak tepat. ya. Jadi komplikasi itu ada dua, ada komplikasi yang karena botoknya kita salah lakukan teknik ataupun Mm-mm. kurang lengkap. Kalau kurang lengkap tuh misalkan botok dahi, Mm-mm. misalkan di area dahinya itu kita kurang lengkap botok, dia dahinya agak naik. Tapi nggak Itu usah kayaknya khawatir, lumayan sering terjadi nggak itu. usah khawatir karena bisa diturunkan. Oh ya. Namun kalau kita menyuntikannya terlalu rendah atau terlalu dekat mata, itu Mm-mm. resikonya bisa eye drop atau eyebrow drop. Nah, ataupun kita suntikan di masseter terlalu dekat ke medial. Nah, itu juga senyum jadi susah. Jadi memang kalau Ya, kita botok, kita harus hati-hati dan kita harus tahu resikonya apa supaya kita bisa menghindari. oke dok. Tapi kalau misalnya ada kejadian, sebenarnya nggak perlu khawatir ya dok ya, karena botox ini dia kan temporary, tapi selain itu juga dia punya antidotum ya dok ya. Antidotum iya, cuman kadang dia sangat bisa berefek antidotumnya, tapi kadang efeknya juga nggak secepat itu. Iya baik. Ada nggak story, Heeh. saya sebenarnya ada satu story Ya, tentang pasien yang dibotok. ya Pasien dok. saya yang Mhm. dibotok tuh sebenarnya paling tua usia 60 tahun. Wah, Itu pertama kali. Jadi sebenarnya sih menurut dokter terlambat nggak sih itu umur 60 tahun? sebenarnya sih nggak apa-apa, Mhm. terlambat daripada nggak sama sekali. Namun Ya, memang the bestnya kita harus ngerjakan lebih muda supaya semakin kita muda semakin banyak yang lihat kita. Kalau nggak kita rugi, udah keluarin biaya ya kan. iya juga ya dok. Seperti itu. Iya dok. Tapi pasiennya aman dok? Apa ada Aman, so komplikasi? far aman. Oke. Ya. Jadi botox itu balik lagi ya aman dan prosedur yang sebenarnya cukup menyenangkan di antara berbagai treatment yang Ya, bisa dipilih. pengerjaannya cepat, terus hasilnya juga cepat, Ya, namun harus tepat juga. Karena kalau benar. nggak tepat, ya resikonya juga ada. Yang Baik. penting si injektornya kalau kita ngerjakan, iya, kalau kita kerjakan itu tahu bagaimana menghandle bila terjadi masalah. Nah, sebenarnya ada satu tema lagi nih yang paling paling hot
Apa dok? Sebenarnya botok itu halal nggak sih? Halal nggak sih? Atau dia itu mengandung binatang nggak sih sebenarnya? Kalau Iya menurut dok. dokter Nevi gimana? Kalau pendapat saya, merujuk lagi ya dok ya, sebenarnya itu kita harus merujuk semacam, kalau nggak salah sih saya nanti mungkin kita bisa tunjukkan juga, MUI itu udah mengeluarkan botox itu boleh dikerjakan selagi bahannya itu halal dok, gitu. Nah ini memang jadi banyak pertanyaan, karena kan botox ini ada banyak ya, tadi yang dari kita bilang tadi ada yang mesti FDA approve, BPOM-nya sudah benar gitu. Terus beberapa botox ada yang memang dia sudah menunjukkan, mendeklar kalau dia memang Oh, bebas sudah dari ada. PCR dari porcin gitu Baik, dokter. baik, Dan ada juga yang dia kulturnya dari tanaman. Mungkin baik, kita lebih ke pemilihan bahan sih. Kalau menurut baik. saya seperti itu. Mungkin kalau dokter Edwin punya tanggapan lain sih. Menurut saya sih sebenarnya Mm-mm. botok itu ada dua jenis yang Mm-mm. secara simpel. Yang Ya, dia itu pure botok, mm-mm. isinya pure botulinum toxin Ya, atau botulinum toxin plus kompleks protein. Di yes. mana kompleks protein itu mungkin diduga eh, ada kandungan bahan yang lain, Ya, sehingga menurut versi saya kalau untuk calon-calon pasien yang memang mau botok, lebih baik memilih botoknya yang pure botulinum toxin. Jadi dia hanya pure botulinum toxin, nggak ada kompleks proteinnya. oke. Nah itu mungkin lebih safe uh, secara keagamaan mungkin ya. Iya, baik. Mungkin kita ya kita bisa merujuk lagi sih dok kalau menurut saya kalau kita memang mengklaim kita juga nggak bisa ngeklaim ya dok ya itu kita harus merujuk lagi ke pihak yang lebih berwenang mungkin Benar. MUI kayak gitu dan setahu saya memang sudah ada fatwanya sendiri sih dok terkait botox Baik. gitu. Oke deh. Seru Ya, banget obrolan hari ini. Terima kasih Dokter Edwin sharing ilmunya dan sama-sama Dokter Nevi juga. ya Hmm. semoga bermanfaat ya Semoga dok ya buat bermanfaat pasien-pasien buat kita. teman-teman yang lain. Ya, Ya, benar dokter. ya. Oke Sampai dok. jumpa. Dadah.